Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Saudara kandung Dorce ini tidak seperti yang digambarkan selama ini. Pasti kan menurut saya, meninggal, ada warisan berebut, tidak. Baik, kita dari kuasa hukum saudara kandung almarhum Dorce ingin mengklarifikasi karena kami lihat saat ini pemberitaan itu sungguh miring atas tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Kenapa saya bilang tidak bermoral? Barangkali rekan-rekan sudah mengetahui bahwasanya setelah mendiang meninggal ada bahasa dari seorang pengacara akan membuka wasiat 40 hari dan kenyataannya sampai saat ini 0, tidak benar. Ada juga kata-kata yang menyatakan silakan kita secara kekeluargaan. Sudah 2 kali kita kontak untuk berjumpa, selalu alasannya tidak ada. Jadi untuk itu kami terakhir oleh ahli waris mengambil sikap akan melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang sengaja memperlama hal-hal terhadap warisan Dorce ini dikesampingkan terhadap saudara kandung dari Ibu Dorce. Apa itu yang kami lakukan? Akan melaporkan tindakan oknum pengacara itu ke Dewan Kehormatan, juga oknum notaris yang katanya ada notaris menyimpan wasiat. Karena bagaimana mungkin 40 hari harus membuka wasiat, itu nggak logika hukum. Itu logika siapa yang dipakai dia? Tentu logika dia pribadi kan. Kita selaku kakak kandung dari Dorce sangat keberatan. Selanjutnya juga kami menginformasi juga kepada khalayak ramai. Terima kasih atas bantuan terhadap donasi sumbangan kepada almarhum. Dan kami ada menemukan indikasi kejanggalan terhadap sumbangan tersebut. Di mana pada saat bulan 1 ada transfer ke rekening untuk pelunasan emas. Dan ini sekarang jadi perebutan terhadap anak-anak angkat itu. Ingin meminta ke toko emas itu. Akan tetapi toko emas itu tidak memberikan. Karena bertanya, Anda siapa? Jadi itu jadi polemik. Jadi seharusnya kami akan melacak siapa yang memberikan sumbangan. Terus kami audit berapa pengeluaran perobatan. Karena mendiang perobatan itu melalui BPJS. Tidak mahal. Jadi kalau misalnya ada sisa, otomatis keluarga sepakat. Sisa daripada bantuan terhadap mendiang almarhum untuk pengobatan akan kami serahkan ke negara melalui Baitul Mal untuk disumbangkan. Karena ingat, uang yang diberikan untuk pengobatan Dorce bukan itu harta warisan, tapi sumbangan untuk kesembuhan. Mungkin yang dibilang ganjal apa aja nih kalau gitu? Ya. Yang dibilang ganjal apa aja nih? Ganjilnya begini, kita sudah berkoordinasi karena di media ini mereka kan etikanya bagus nih. Kita siap untuk menjumpai keluarga-keluarga yang mengaku keluarga Dorce. Tapi kita melalui WA konfirmasi ke mereka selalu bilang tunggu panggilan notaris, tunggu panggilan notaris. Saya tanya siapa notarisnya? Secara hukum dibenarkan itu tidak. Jadi ada indikasi, wajar toh kita mengalami ini indikasi kecurangan. Dari mana cerita orang harta warisan harus nunggu 1 bulan 2 bulan kemudian? Itu pemberitaan tadi pagi saya dengar akan dibuka 1 atau 2 bulan lagi. Itu nggak wajar. Jadi secara etik dia menyampaikan itu akan saya laporkan ke Dewan Kehormatan. Oke Bang, dasarnya apa sih Bang? Mengingatkan ini polemik keluarga ya. Iya. Akarnya ini kan dari harta warisan nih Bang. Habis itu merembet ke sebuah masalah-masalah gitu. Nah, sampai akhirnya keluarga kandung dari mendiang Dorce Gamal Mas akhirnya buka suara terus juga speak up ke publik gitu Bang. Kenapa tidak menyelesaikan ini secara kekeluargaan gitu, dan juga mungkin tanpa di sepengetahuan publik, karena mengingat ini juga kalau direbutkan ini sama aja kita bicara aib gitu dalam keluarga di Dorce gitu. Ya, sebenarnya keluarga sangat memahami itu dan memahami hukum Islam. Kenapa? Ini sebenarnya tidak perlu orang lain tahu. Tapi awal cerita gara-gara seorang pengacara menyatakan ada wasiat. Itu dibuka 40 hari. Itulah timbul polemiknya. Kalau kita secara hukum Islam, kalau bisa segerakanlah bagi. Kalau ada, kalau tidak ada jangan cerita, kan begitu. Jadi yang kita maklumi sekarang ini apa? Keluarga ini sebenarnya lapang dada mengingat ini. Kalau misalnya ada harta, silakan secara hukum Islam. Kalau tidak ada, selesaikan hutang-hutangnya. Dan mereka siap. Apabila ada hutang-hutang mereka, ahli waris siap untuk menanggulanginya sepanjang mereka berkemampuan. Bang, tapi menurut informasi dari klien abang gitu, saudara kandung dari mendiang Dorce gitu, sebenarnya memang warisan ini ada atau enggak gitu, sampai akhirnya ini menjadi sebuah rebutan dan tidak jelas gitu Bang, ada fisiknya atau enggak gitu. Baik, pada tanggal 11 November 2021, di saat itu ada si email pengacara itu datang. Pada saat itu ada Ibu Mendiang, ada Ibu Elita, dan ada beberapa orang. Di situ memang disampaikan ada beberapa harta yang akan dibagi.
Disitulah timbul mengetahui itu ada wasiat dan belum dibagi. Dan pembagiannya ini kita belum tahu. Walaupun sebenarnya anak-anak angkat ini udah tahu pada saat itu karena sudah ada pembicaraan. Yang jadi lucunya begini, kapan seorang pengacara bisa mewakili selaku untuk mengurus ahli wasiat? Wasiat itu seharusnya dia datang ke notaris, kalau dia sakit notaris sudah datang. Tapi harus diserahkan dengan bukti saksi. Saksinya juga pun ada dari kalangan keluarga, bukan orang lain, supaya transparansi. Kenyataannya nol. Malah kita dibola-bola seolah-olah kita ini merebut harta. Tidak. Malah segala sesuatu donasi yang sudah diberikan sumbangan itu akan ada sisa yang akan dikembalikan negara melalui Baitulmal. Itu pesan daripada keluarga almarhum Doce. Nah, tapi dari pihak keluarga sudah mencari tahu Pak Bang ke notaris itu apa saja bentuk fisik warisannya ini sampai akhirnya diperebutkan sekarang gitu Bang. Baik, sampai detik ini kita tidak tahu siapa notarisnya. Tapi selentingan ada, tapi itu belum pasti. Ini lagi kami lacak ini, siapa notarisnya ini. Nah, kalau misalkan sampai akhirnya tidak tahu notaris siapa, apakah memang kondisi hubungannya mendiang gitu sama keluarga-keluarga kandung itu memang berjalan baik Bang atau seperti apa gitu? Yang jelas sampai detik ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Contohnya pada saat berziarah terjadi persinggungan, terjadi kontak pembicaraan yang tak mengenakan. Apalagi semalam juga kan kita sudah jumpai RT setempat untuk mendiskusikan ini dan itu juga tidak jumpa dengan mereka. Dengan anak angkatnya Bunda Dorce juga sama Bang, hubungannya juga tidak baik juga? Pada prinsipnya detik ini tidak. Tidak? Iya. Karena saya mengetahui dari pembicaraan WA semua itu. Padahal di warisnya legowo sebenarnya. Kalau ada posisikan sesuai dengan Islam, kalau tidak ada ya sudah gitu. Dia akan pulang gitu. Tapi kalau bicara ahli waris kan emang itu semua tertera ya Bang ya dari sebuah berkas yang memang dititipkan sama Dorce, didata dan diserahkan kepada notaris gitu. Dan dalam isi surat itu kan tertera ahli waris yang yang ditujukan itu siapa gitu. Nah bagus. Ini pertanyaan yang bagus ini. Bagus. Jadi gini, seorang pengacara, seorang notaris, apabila orang datang nih untuk menyatakan saya ingin berwasiat, tentu dia menanyakan Anda siapa, keluarga siapa, dan apa yang mau diwasiatkan. Sebenarnya notaris sama pengacara itu tahu siapa sebenarnya. Kenapa? Mendiang tidak mungkin tidak punya ibu, ibu tidak mungkin tidak punya nenek. Jadi ini tadi, apakah ini muncul rekayasa? Maka kami akan mengadukan tindakan oknum pengacara itu ke Dewan Kehormatan. Kalau mereka menyimpang secara hukum, saya adukan. Karena selama profesi pengacara juga tidak boleh menggambarkan suatu proses hukum dengan asal-asalan. Salah satu contoh, di media dia menyatakan sepertiga itu hanya asumsi. Bisa nggak dia baca kompilasi hukum misalnya pasal 209 ayat 2? Itu jelas sepertiga. Jadi juga kita juga tidak boleh berbicara sembarangan. Karena apa? Apakah ini hoax atau tidak? Oke Bang, ini yang saya baca gitu, titik permasalahan ada di seorang notaris yang memang belum bisa mengungkap ke publik siapa sih ahli waris dari warisan yang dimiliki sama Bunda Dorce gitu, sama hidupnya gitu. Nah, apakah ini ada sebuah permintaan kah untuk notaris ini muncul gitu untuk mengungkap sebenarnya ahli warisnya itu siapa gitu Bang? Baik, supaya masalah polemik itu reda gitu. Baik, begini. Wasiat sudah dibuat nih, ingat. Wasiat sudah dibuat. Kapan notaris itu mengaktakannya dan kapan didaftarkan ke pengadilan? Karena setiap wasiat, setiap akta itu sudah didaftarkan. Artinya itu sudah ada. Apakah nanti di dalam akta wasiat itu mengenyampingkan ahli waris atau tidak? Inilah kita belum jelas ini. Makanya saya bilang tadi, kalau sempat saya jumpa notarisnya akan saya pertanyakan itu. Apabila dia menyalahi, saya adukan dia ke Dewan Kehormatan. Berarti sini ada indikasi anak angkatnya Dorce memang merahasiakan notaris yang memang memegang wasiat dari Dorce ini Bang? Baik, sampai detik itu itulah kenyataannya. Okay. Kami melacak, itu belum tentu notarisnya kan? Yeah. Tapi kami masih berusaha siapa notarisnya kami cari. Oh memang sudah melacak Bang dan sudah mengetahui beberapa nama dan sudah dicek Bang? Udah cek, cuman alamatnya sesuai dengan yang kami tengok tidak di tempat. Terkait dana sumbangan untuk Bunda Dorce itu sendiri dari komunikasi belum ke pihak sana? Jadi begini, mereka bilang bahwasanya sudah melunasi utang-hutang. Nah, jadi timbul pertanyaan kita, tolong dong diaudit dulu. Berapa total orang menyumbang dan berapa total untuk dikembalikan hutang. Tapi harus diingat, yang berhak melakukan pembayaran penyelesaian hutang itu bukan mereka. Mereka itu siapa sih? Kalau kita secara ekstrimnya juga, mereka ngaku anak angkat nih. Kalau saya pertanyakan lagi, anak angkatnya bagaimana? Adakah penetapan mereka dari pengadilan setempat?
Cuman itu nggak saya singgung. Tapi yang saya singgung sekarang, bagaimana orang sudah berbuat baik, membantu mendiang, tapi alokasi dananya itu jangan untuk kepentingan pribadi. Itu keluarga wanti-wanti dengan saya agar apabila ada temuan kejanggalan laporkan supaya orang menyumbang merasa lega bahwasanya tepat dia menyumbang itu. Tapi itu udah diaudit Bang. Kita lagi melacak ini, salah satunya Toko Emas itu pada bulan 1 tuh ada tuh transfer 25 juta nih. Pada bulan 1 ya, artinya apa? Loh kalau minta sumbangan sementara dia susah nih, tapi menembus emas kok bisa? Tiba-tiba yang aku anak angkat minta emas nih, ada apa nih kan gitu. Jadi indikasinya di situ kami tengok. Tapi benar nggak pas ada donasi-donasi yang buat Bunda Dorce itu Bunda Hati minta 10% dari bagian uang itu? Ini kami telusuri. Jadi ada juga waktu itu singkat cerita ada oknum pihak ketiga melakukan sumbangan baik itu dengan konser amal atau apa. Ini mau kita audit nih. Nanti hal-hal nama-nama itu kami surati. Kenapa? Tidak boleh sembarangan kita donasi membentuk yayasan untuk menyumbangkan seseorang tanpa diketahui oleh pihak pemerintah. Supaya apa? Auditnya jelas. Makanya saya tangkap di sini, inilah kuncinya. Kalau etiket baik mereka, tentu dana-dana itu mereka jelas. Karena pasti melalui rekening atau pemberian. Dan barangkali rekan-rekan tahu nih, siapa sih yang nyumbang? Banyak kan? Dan itu nggak bisa dipungkiri karena media sosial ini juga yang berperan. Jumlah donasi yang diketahui berapa Bang? Kalau ada budgetnya sekitar di atas 500 Juta? Iya, Oh. sekitar. Tapi ini masih kasar ya. Tapi kita yakin lebih. Karena dari kita tengok di wacana-wacana itu ada sekian ratus. Oke Bang, kan tadi Abang juga bicara sudah menjelaskan kondisi keluarga dari mendiang Dorce gitu sama saudara kandung memang hubungannya tidak baik gitu Bang. Iya, tidak harmonis. Gitu, dan sampai akhirnya mempermasalahkan mengenai pengalihan donasi dan juga soal warisan. Tujuannya apa sih Bang? Tujuan pertama begini, agar masyarakat mengetahui bahwasanya saudara kandung Dorce ini tidak seperti yang digambarkan selama ini. Pasti kan menurut saya, meninggal, ada warisan berebut. Tidak. Tujuan kami hanya menguruskan. Belum? Enggak. Ini berawal dari pagi mana Bang nggak ikut ke sini? Karena sebab dia setelah ke Jati Bening merasa kecapean dia. Bang, terakhir menurut informasi gitu dari klien Abang gitu, dari saudara kandung dari mendiang Dorce gitu, sampai detik ini apakah komunikasi itu sudah berjalan dengan baik gitu? Ya minimal tidak bicara soal harta warisannya atau memang membahas soal dana-dana yang donasi-donasi ini Bang, tetapi untuk memperbaiki hubungannya dengan anak angkat dari mendiang Dorce gitu. Itulah yang kita sayangkan. Saya ini kan orang luar kan, hanya berbicara tunggu panggilan notaris. Hanya itu. Barangkali juga rekan-rekan pengen tahu bukti awal juga, siapa sih Ibu Lita itu kan. Jadi kita ada rekam jejak, mendiang Dorce melalui Facebooknya ada membuat saudara kandungnya. Jadi supaya juga rekan-rekan tahu, ini hanya bukti rekaman bahwasanya di Facebook dia memposting inilah kakak kandungnya. Baik itu acara anak angkatnya mau menikah selalu dipanggil. Ini salah satu bukti rekam jejak digital, barangkali nggak bisa dihapuskan karena sudah terlacak. Yang lain ya seperti dia menghadiri kawinnya keponakan yang di Medan. Dan juga dia memposting siapa bapak, ayah bapaknya, siapa kakeknya. Mohon maaf. Dan ini kita dapat melalui Facebook ya. Karena barangkali surat-surat lama sudah hilang kan begitu. Tapi begitu juga kita melengkapi secara administrasi. Sudah kita lakukan.
Ya, jadi gini, ini karena menyangkut hal yang sakral ya, apalagi kita beragama Islam, kita juga ini tidak mau diperpanjang lah. Mumpung saya masih di sini, saya berharap ada tersentuh hati anak-anak angkat katanya, supaya mau menerima kita duduk berdiskusi bersama. Karena kalau dipanjang pun, yang untung ruginya pun tidak ada. Malah kita menjadi suatu sasaran orang, suatu perbuatan yang tidak layak. Karena hukum Islam itu udah jelas. Berarti kita nggak tahu nih hukum Islam. Kalau ini kita perpanjang, itu aja barangkali. Berarti sampai saat ini belum ada duduk bersama. Padahal dari kakak saudaranya lah yang meminta agar duduk bersama. Tapi sampai detik cuma satu jawabannya, tunggu panggilan notaris. Hanya itu. Bang, oke bang. Bang, abang bisa diulangi bang, abang namanya siapa gitu dari kuasa hukum Ya, Indonesia? Bang? saya Husni Tamrin Tanjung Esa dan ini Beni Nenggolan Esa, kuasa dari ahli waris Ibu Elita, saudara kandung daripada almarhum Dr. Asmadi, Kakak kandung. kakak kandungnya. Oke. Ya, man. Ya, man. Kasih bang. Ada dapat dikit bang. Ya, sini bang. Satu dua, harus sini bang. Ya. Bang sambil nunjukin fotonya Dorce Oh, sama itu bang. Kakak kandungnya ya. Oke, sini bang. Sini bang, masuk sini bang. Ya. Sip. Tengah bang, tengah bang, tengah. Up.